البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang al-haud, yang merupakan perkara yang wajib kita imani berhubungan dengan perkara-perkara di hari akhir kelak. Dan derajat hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang haud ini mencapai derajat apa, Pak Muhammad? Mencapai derajat mutawatir, yaitu datang dari jalan yang sangat banyak yang tidak mungkin para sahabat radhiyallahu alaihim yang meriwayatkan tersebut bersepakat untuk berdusta. Sehingga derajat hadis mutawatir adalah derajat paling tinggi dalam kesahihan. Karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka mengklasifikasikan beberapa hadis-hadis yang masuk kategori mutawatir bukan untuk membeda-bedakan dari sisi berhujjah, tapi untuk apa? Semakin menguatkan. Walaupun pada asalnya khonifillah pembagian mutawatir dan ahad itu datangnya dari ahli bid'ah. Mereka membagi awal mulanya untuk membeda-bedakan bahwasanya pada permasalahan agama berhubungan dengan akidah itu harus mutawatir. Kalau yang ahad tidak dipakai. Nah, ini asal mula tujuan pembagian mutawatir dan ahad yang dimunculkan oleh Mu'tazilah dan yang lainnya, untuk menolak hadis-hadis ahad seputar asma wa sifat. Nah, sehingga mereka akan mudah dengannya menolak penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya dari hal-hal yang menurut mereka tidak masuk akal dengan alasan apa? Itu hadis ahad. Makanya kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala menggunakan istilah itu sendiri untuk menghujat mereka. Ini loh hadis yang mutawatir, ini loh hadis na'am yang kalian katakan jadikan sebagai hujjah untuk perkara akidah, tapi mereka sendiri menolaknya. Di antaranya tentang syafa'ah, mereka menolak padahal syafa'ah hadisnya hadis-hadis mutawatir. Dan sekarang kita mengambil salah satu dari sekian banyak hadis mutawatir, yaitu hadis tentang haud. Datang dari sekian sahabat, berapa yang telah dikumpulkan Abdurrahman? 30 sekian. Ya, bid'un wa thalathun. Bid'ah itu untuk ukuran hitungan 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9 berarti 30 sekian sahabat. Nah, di antara sifat-sifat haud yang datang dalam hadis inda Talhah tuluhu syahrun wa arduhu syahr, yaitu panjang dan lebarnya sejarak 1 bulan. Sifat berikutnya apa? Hudzaifah.
Naam. Taib. Kizanuha ka'adadi nujumis sama. Terkadang dalam bentuk lafaz abarik, terkadang dalam nama lafaz yang disebutkan di sini mana yang telah kita lewati. Aniyah. Nah, kadang dalam lafaz kizan atau aniyah atau abarik. Ini untuk menggambarkan sesuatu yang sama, yaitu gelas-gelas yang digunakan untuk mengambil air darinya. Nah, seperti jumlah bintang di langit. Sifat yang lainnya apa? Aba Zaid? Taib. Asal air dari haud tersebut. Nah, air haud tersebut berasal dari Kautsar. Mengalirkan dari Kautsar ke haud Mizaban, yaitu dua saluran air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sifat berikutnya apa? Ismail. Man syariba minhu lam yatma abadan. Siapa saja yang meminum darinya tidak akan pernah merasakan haus. Terus bagaimana dengan penduduk surga? Nah, apakah mereka tidak minum lagi? Nah, karena yang melewati haud, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahlul jannah. Taib. Apakah berarti di surga tidak akan minum lagi, hendak Arin? Nah, tidak melazimkan mereka tidak minum. Kenapa? Karena minumnya ahlul jannah bukan karena kehausan. Nah, bukan karena kehausan, tapi minum untuk bernikmat-nikmat. Sebagaimana kita di dunia terkadang sudah tidak haus, tapi ketika mendapati minuman-minuman yang lezat, yang nikmat, maka ingin untuk meminumnya terus. Nah, sifat berikutnya apa, Iqbal? Dari sifat airnya bagaimana? Naam, ahla minal asal wa abyad minal laban. Lebih manis daripada madu dan lebih putih dari susu. Sifat yang lainnya apa, Umar? Naam, adyabu rihan minal misk. Baunya lebih wangi daripada misik. Sifat lainnya apa? Indak Rifqi. Baik, dari sifat yang telah kita lewati, bahwasanya itu fi arasatil qiyamah. Nah, bahwasanya haud berada di arasat, yaitu di padang mahsyar sebelum sirat. Baik, kita lanjutkan dari apa yang kita merajaah tadi. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, walladhi yutalakhasu minal ahaditsil waridati fi sifatil haud. Dan yang bisa diringkas dari hadis-hadis yang datang tentang sifat haud, yang pertama, annahu haudun azim wa mauridun karim. Bahwasanya haud ini adalah haud yang sangat agung, yang luas. Disebutkan dalam hadis, "Naam, tuluha syahrun wa arduha syahr." Panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Wa mauridun karim, dan suatu tempat yang dilewati yang mulia. Dan jelas karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kokoh di atas sunnah, yang tidak membuat-buat bid'ah.
yumaddu min syarabil jannah min nahril kautsar. Naam, yang asal dari air ini adalah dari minuman surga, yaitu dari sungai Kautsar. Alladhi huwa asyaddu bayanan minal laban, yang sifatnya tersebut lebih putih daripada susu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salj, lebih dingin daripada es salju. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa adyabu rihan minal miski, dan lebih harum daripada misik. Wa huwa fi ghayatil ittisa', dan haud tersebut itu sangatlah luas. Arduhu wa tuluhu sawa, kullu zawiyatin min zawayaha masiratu syahrin. Lebar dan panjangnya sama. Nah, setiap sisi dari sisi-sisinya sejauh 1 bulan perjalanan. Dan telah datang dalam hadis-hadis yang lain, ikhwan, penjelasan tentang panjang dan lebar ini dalam ungkapan yang lain. Contohnya yang telah kita lewati dalam kitab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabat, yarhamukallah, taib, tentang tul, yaitu panjangnya, yaitu apa? Dari Ailah ila Son'a. Nah, Ailah sampai ke Son'a yang ada di Yaman. Dan di riwayat-riwayat yang lain dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Dan ungkapan ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang apa? Gambaran luasnya tersebut. Nah, sesuai dengan apa? Pemahaman para sahabat yang sedang diajak bicara. Dan mungkin terkadang, ikhwan, perjalanan 1 bulan. Nah, berbeda dengan perjalanan dari Son'a ke Ailah, belum tentu 1 bulan pas. Maka ini mahmulah ala annahu bi ikhtilafis sair, yaitu dibawa pada kondisi perbedaan ya gaya dalam berjalan, terkadang cepat, terkadang lambat. Sehingga penetapan tentang panjang dan lebar ini yaitu takribi, yaitu sekedar untuk memperdekat pemahaman mukhatabun yang diajak bicara, dan untuk menunjukkan sangat luasnya haud. Kemudian wa fi ba'dil ahadits annahu kullama syuriba minhu wa huwa fi ziyadatin wa ittisa', bahwasanya setiap kali diminum dari air haud tersebut, maka itu semakin bertambah dan semakin meluas. Cuma untuk sifat ini, ikhwan, lam nakif alaihi. Kita tidak mendapati dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa annahu yanbutu fi halin minal miski warradrat minal lu'lu' wa qadbanil dhahab wa yuthmiru alwanal jawahir. Ini juga, akhwanifillah, untuk sifat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Al-Bazzar, sebagaimana dalam Kashful Astar dari Ibnu Mas'ud. Cuman pada sanadnya semuanya berporos pada Uthman bin Umair.
Nah, Utsman bin Umar matruk. Sehingga riwayat yang menetapkan sifat tadi itu apa? Itu lemah. Tidak bisa kita menetapkannya. Baik itu mulai dari apa? Semakin bertambah luas ketika diminum. Kemudian adanya lu'lu', kemudian membuahkan berbagai macam intan-intan permata, ini semuanya tidak bisa kita menetapkannya karena perawinya matruk. Fa subhanal khaliqu fa subhanal khaliqil ladzi la yu'jizuhu syai'. Maha suci al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Maksudnya apa? Maha suci Allah, zat yang mampu atas segala sesuatu. Apa yang Dia kehendaki, maka mesti akan terjadi. Waqad warada fi ahadits anna likulli nabiyyin haudha. Tapi kita selesai dari pembahasan sifat haud, ikhwan, dari yang disebutkan di sini. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah setiap nabi itu memiliki haud yang diberikan kelak di hari kiamat? Telah datang dalam masalah ini hadis inna likulli nabiyyin haudha. Sungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Al-Hasan Al-Basri an Samurah bin Jundub. Karena hadis ini sering muncul, ikhwan, maka diperhatikan tahqiqnya. Nah, dari jalan siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub. Nah, padanya 3 illah. Taib. Yang pertama, padanya Sa'id bin Bashir, seorang yang dhaif. Kemudian yang kedua, adanya an-anah dari Al-Hasan Al-Basri. Dan telah kita lewati, ya ikhwan, Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali apa? Kecuali hadis tentang aqiqah. Kemudian yang ketiga, irsal. Karena yang rajih untuk riwayat ini mursal Hasan, mursal dari Hasan Al-Basri. Sehingga mursalnya saja sudah merupakan bagian dari hadis dhaif. Kalau tidak irsal, maka inqita', ya, yaitu apa? Karena Hasan tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah, maka diperhatikan illah ini. Dan telah datang beberapa syawahid untuk hadis ini, tapi tidak bisa menguatkan derajatnya. Taib. Dan di antara penguat yang paling bagus, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi datang dari jalan Atiyah Al-Aufi. Datang dari jalan Atiyah Al-Aufi. Juga penguat yang lain dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Syalbani rahimahullah ta'ala, ya ikhwan, menghasankan dengan penguat-penguat yang ada tersebut. Tapi walaupun dulu Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala menyatakan hadis tetap dalam kelemahannya. Taib.
Berarti berhubungan dengan masalah ini, apabila kita menyatakan hadis ini tetap dalam kelemahannya, maka haud merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi yang menyatakan hadis ini hasan, maka kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya haud beliau adalah haud yang paling besar. Tayyib. Ya, haud yang paling besar dan paling mulia dari haud-haud yang ada yang diberikan kepada para nabi. Tayyib. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Iz di sini, wa anna haudha nabiyyina sallallahu alaihi wasallam a'zamuha wa ahlaha wa aktsaruha waridan. Dan bahwasanya haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling besarnya, paling manisnya dan paling banyak yang melewatinya. Ini kalau apa? Kalau dianggap hadis tersebut hasan. Qala al-'allamah Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu taala fi at-tadhkirah. At-tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Ini kitab Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa ikhtulifa fil mizani wal haudhi ayyuhuma yakunu qabla al-akhar. Diperselisihkan tentang mizan dan haud mana di antara keduanya yang apa? Yang lebih dahulu dari yang lain. Antara apa? Mizan dan haud mana yang lebih dahulu? Ini pembahasan berikutnya. Faqila al-mizan dikatakan mizan, wa qila al-haud dikatakan pendapat yang lain haud lebih dahulu. Wa qala Abul Hasan Al-Qabisi, Imam Al-Faqih Ali bin Muhammad bin Khalaf Al-Mu'afiri. Ini nama Abul Hasan Al-Qabisi. Beliau mengatakan was-sahih annal haudha qablu. Dan yang sahih bahwasanya haud itu sebelum mizan. Jadi inilah pendapat yang benar akhwani fillah bahwasanya haud sebelum mizan. Qala al-Qurtubi wal ma'na yaqtadihi fa innan nas yakhrujuna itashan min kuburihim kama taqaddama fayuqaddamu qabla al-mizani was-sirat. Dan makna menuntut demikian bahwasanya haud itu sebelum mizan. Karena sesungguhnya manusia keluar dalam keadaan sangat kehausan dari kubur-kubur mereka, apalagi setelah mereka berdiri lama di mahsyar sebagaimana telah lewat penjelasannya. Maka dikedepankan sebelum mizan dan sirat. Jadi haud sebelum mizan dan sirat. Dan kemungkinan ikhwan terjadinya khilaf dalam masalah ini karena datang hadis dari Anas bin Malik dalam Sunan Tirmidzi, di mana Anas mengatakan sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamah faqala ana fa'il. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat untukku pada hari kiamat, maka Nabi mengatakan aku akan melakukannya. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuk. Aku katakan wahai Rasulullah, di mana aku mencari Anda? Qala utlubni awwala ma tatlubuni 'ala sirat. Ini syahidnya. Carilah aku di awal pertama kali engkau mencariku di sirat. Qultu fa illam alqaka 'ala sirat. Jika aku tidak menemui engkau tidak mendapati engkau di sirat, qala fatlubni 'indal mizan. Maka carilah aku di mizan, yaitu di tahapan mizan. Qultu fa illam alqaka 'indal mizan, qala fatlubni 'indal haud fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawatin. Jika engkau tidak mendapatiku di mizan juga, maka carilah aku di sisi haud. Karena sungguhnya
aku itu tidak akan luput dari 3 tempat tersebut untuk ditemui. Nah, ini urut-urutannya disebutkan Nabi apa? Pertama sirat, kemudian kalau enggak ketemu ke mizan, kemudian pertama mizan, sirat dulu ya kan. Pertama sirat, kemudian kalau enggak ketemu ke mizan, kalau enggak ketemu apa? Di haud. Hadits yang sahih dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadits ini? Baik. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza la a'lamu bihi qailan. Allahumma illa an yakuna yuradu bihadzal haud haudun akhar yakunu ba'dal jawazi 'ala as-sirati kama jaa'a fi ba'dil ahadits. Wa yakunu dzalika haudan tsaniyan la yuzadu anhu ahad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kata Ibnu Katsir, aku tidak mendapati orang yang berpendapat bahwasanya haud itu sebelum mizan dan sebelum sirat. Ini. Nah, jika dibawa ini pada urut-urutan, kemungkinannya ya ada haud yang lain setelah manusia melewati sirat, yang di situ sudah tidak ada lagi pengusiran. Adapun haud yang masyhur dalam hadis mutawatir, di situ apa? Ada orang-orang yang diusir. Kalau itu setelah sirat, berarti apa? Orang-orang yang terusir ini sudah melewati sirat, padahal mereka pelaku-pelaku bid'ah. Mereka tentunya sudah berjatuhan dulu sebelum bisa melewati sirat. Dan di sana ada jawaban yang lain, yaitu bahwasanya hadis ini dibawa pada kondisi penyebutan Nabi tanpa berurutan, dalam artian yang penting ini 3 tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui. Qala Abu Hamid Al-Ghazali fi kitabi Kashfi Ilmi Al-Akhirah, haka ba'du salafi min ahli tasnif anna al-hawda yuradu ba'da sirat wa huwa ghalatun min qailih. Sebagian salaf menghikayatkan dari sebagian pengarang bahwasanya haud itu dilewati setelah sirat, dan ini merupakan kekeliruan dari orang yang mengatakannya. Dan ini jelas kelirunya. Qala al-Qurtubi huwa kama qala. Thumma qala al-Qurtubi wa la yakhturu bi balika annahu fi hadhihi al-ardi bal fil ardil mubaddalah ardin bayda kal fiddah. Kemudian Imam Qurtubi, ya memang perkaranya sebagaimana yang dia katakan, bahwasanya kekeliruan, ya suatu kekeliruan orang yang mengatakan haud itu setelah sirat. Kemudian Qurtubi mengatakan, jangan sampai terbetik di benakmu bahwasanya nama haud itu di bumi yang kita pijak ini. Bahkan haud itu berada fil ardil mubaddalah, berada di bumi yang telah diganti. Bumi yang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ganti dari bumi yang kita pijak ini setelah dihancurkan di hari kiamat kelak, yaitu ardun bayda kal fiddah, yaitu bumi yang berwarna putih seperti seperti fiddah, seperti perak. Sebagaimana hal ini datang dalam riwayat Sahal bin Sa'ad di Sahihain, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Kelak manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang yang putih, ya, putih, rata, tidak ada tanda kepemilikan bagi seorang pun, rata, tidak ada cekukan, tidak ada gundukan. Lam yusfak fiha damun, belum pernah ditumpahkan padanya darah. Walam yudlam ala dhahriha ahadun qad, dan tidak terzalimi di atasnya seorang pun.
Hal ini datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang sahih tapi mauquf, ikhwan. Ketika menafsirkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, Ibnu Mas'ud mengatakan ardun kal fiddah naqiyah lam yusfak fiha damun wa lam yu'mal fiha khati'ah. Nah, bumi seperti perak yang murni, belum pernah ditumpahkan padanya darah dan belum pernah dilakukan di atasnya suatu kesalahan. Dan sanadnya sahih, mauquf, memiliki hukum rafa'. Baik. Kemudian tadharu linuzulil jabbari jalla jalaluhu li faslil qadha. Nah, dan bumi tersebut muncul untuk apa? Untuk turunnya Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memutuskan perkara hamba-hambanya. Dan ini nuzul yang lain yang insyaallah kita bahas pada sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala li faslil qadha. Intaha dari apa? Dari kitab Al-Qurtubi rahimahullah. Faqatalallahu al-munkirina liwujudil haud. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang mengingkari adanya haud. Fa akhliq bihim an yuhala bainahum wa baina wurudihi yaumal 'atshil akbar. Maka sungguh pantas mereka untuk terhalangi dari melewatinya di hari-hari yang manusia mengalami kehausan yang sangat. Baik. Barakallahu fiikum. Ini pembahasan ringkas seputar haud. Diingat-ingat poin-poin yang dibahas padanya, insyaallah kita murajaah pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.